Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Apa kabar SIB Port Dickson? Saya mengharapkan kita semua berada dalam situasi yang sehat. Kita percaya penyertaan Tuhan, perlindungannya di sepanjang minggu ini. Menyertai kita, keluarga kita. Ya, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Mari kita terus bersemangat memuji Tuhan. Sebelum kita terus dalam ibadah ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan, karena apa yang kami ada pada hari ini adalah karena berkat, karena kasih-Mu yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin terus menyerahkan ibadah online kami pada pagi ini di dalam tangan-Mu. Dimanapun setiap jemaat kami berada, kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi kami, supaya kami sedia pikiran, hati dan perasaan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengar daripada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua jemaat SIBPD, apa kabar semua? Semoga semua sehat, karena bersama Yesus kita dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu.
Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan kita dapat bertemu lagi dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari kita melihat firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Mari lihat kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Ini adalah kitab sepanjang tahun kita. Mari kita membukanya, mau dalam handphone atau dalam Alkitab Anda masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama mengikuti pembacaan saya. Baik, garis pekat di atas sana, nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam fikiran dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tuhan, pada pagi hari ini kami ingin belajar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai mulut lidah ini untuk berkata-kata akan kebenaran-Mu. Tuhan, jamah setiap hati kami yang mendengar pada pagi hari ini. Supaya kami siap Tuhan. Siap untuk Bapa dikoreksi oleh kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu mendengar firman-Mu. Kami siap Engkau berbicara buat kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan melihat daripada kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Di mana firman Tuhan ini menasihati kita untuk hidup dalam kasih. Untuk memelihara kasih di antara kita. Untuk melakukan kasih di dalam kehidupan kekristenan kita. Karena tanpa kasih, kekristenan kita akan menjadi kosong. Kekristenan kita akan tidak berjalan dengan baik. Itulah sebabnya dalam bahagian ini, firman Tuhan ingin menasihati kita. Ingin menegur kita. Ingin meneguhkan kepada kita. Hanya apabila kita hidup dalam kasih, kita sebagai tubuh Kristus dapat berfungsi dengan baik. Karena kasih itu adalah penggerak yang paling penting di antara tubuh Kristus. Baik, pada pagi hari ini
saya membawa kita tema, mari hidup dalam kasih. Mari hidup dalam kasih. Nah, saudara, kita akan lihat bersama bagaimana kita hidup dalam kasih. Bagaimana kita hidup dalam kasih. Nah, dalam bahagian ini kita akan belajar 2 poin sahaja untuk kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga kita dapat dan mudah menangkap, mengerti kebenaran ini, supaya kita tahu bagaimana kita mengaplikasikan kebenaran yang indah ini dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anggota tubuh Tuhan, agar kita berfungsi di dalam tubuh Tuhan yang telah Tuhan letakkan kita di mana kita berada. Bagaimana kita hidup dalam kasih? Yang pertama adalah dengan kasih agape. Bagaimana kita hidup dalam kasih? Yaitu yang pertama dengan kasih agape Tuhan. Dengan kasih agape Tuhan. Ayat 9 hingga ayat ke-16. Bagaimana kita hidup dalam kasih? Yaitu dengan kasih agape Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam kasih? Kita harus menghidupinya dengan kasih agape Tuhan. Ayat 9 hingga ayat yang ke-16. Mari kita lihat sekali lagi firman Tuhan. Ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita lihat ayat 9 ini, sudah sesuatu perkataan yang jelas oleh firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, kalau kita berbicara hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi di sini nasihat kepada kita di sini adalah janganlah kasih itu pura-pura. Nah, karena apa? Itu sebabnya di bahagian ini saya mau kita belajar, marilah kita hidup dalam kasih. Di sini dia memberikan kita nasihat, teguran bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih yang kita ada. Poin pertama dengan kasih agape. Marilah kita mengasihi dengan kasih agape. Nah, di sini saudara, nasihat kepada kita adalah banyak di antara kita orang percaya yang kasihnya pura-pura. Di dalam gereja, dia pura-pura senyum, dia pura-pura berbuat baik, dia pura-pura katakan saya mengasihi kamu, saya mau tolong kamu. Oh, kalau kita telepon dia, cakap dengan dia, wah, pastor saya sangat perhatikan kamu, saya mendoakan kamu, saya sungguh-sungguh diberkati dengan kamu. Tetapi sebenarnya dalam hati dia tidak ada. Tidak ada langsung pun dia apa yang dia cakap itu dia lakukan. Nah, saudara, sifat pura-pura ini, mengasihi ini sangat bahaya dalam gereja waktu ini. Kalau kita teruskan sifat pura-pura ini dalam gereja, gereja akan menjadi kering. Tubuh Tuhan tidak dapat bertumbuh. Gereja tidak dapat mengalami kasih yang sebenarnya. Karena nampaknya semua orang senyum, nampaknya semua orang bergembira di dalam gereja, dalam pertemuan. Tetapi sebenarnya, hidup sebenarnya, wow, kita penuh dengan sifat yang mungkin kepahitan, kemarahan, kebencian. Sehingga kita merasa gereja itu seperti kosong dan kering. Saudara, firman Tuhan menasihati kita pagi hari ini. Supaya kita hidup dengan kasih agape Tuhan di antara sesama kita. Karena apabila kita hidup dalam kasih yang pura-pura, ia membuat masalah dalam gereja. Karena tidak ada ketulusan, tidak ada keikhlasan di dalam kehidupan kita untuk mengasihi sesama kita. Ia membuat masalah, saudara. Pasti membuat masalah. Hari ini kau boleh bersenyum. Berapa banyak kali kita boleh bersenyum. Hari ini kau cakap, oh saya mau tolong kamu, saya mau bantu kamu. Tapi berapa lama kamu mau cakap begitu? Oh saya mau lawat kamu, saya mau kunjung kamu. Tapi yang sama kau ulang setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Tapi tak pernah pun kau kunjung. Tak pernah pun kau bantu. Tak pernah pun kau perhati. Tapi kau selalu cakap. Wah saudara, ini bahaya kan? Kita akan mulai rasa, dia cakap dia mau tolong saya. Dia cakap dia mau pergi mengunjungi saya. Dia cakap dia mendoakan saya. Tetapi dia cakap saja. Tapi tidak buat. Kita sendiri boleh rasa. Sebagai orang percaya kita boleh rasa ketulusan orang, keikhlasan orang. Itu sebabnya firman Tuhan ini menasihati kita supaya menjauhi hal ini. Kita harus, dia katakan kalau kita lihat ayat seterusnya,
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 9 ini. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dia menasihati kita supaya kita menjauhi kasih yang pura-pura ini. Dan buatlah yang baik. Kasihilah dengan benar. Karena apabila kita mengasihi dengan benar, gereja kita sesama akan merasakan persaudaraan yang akrab. Kita akan merasakan ada orang yang saling menolong kita. Ada orang yang saling memperhatikan kita. Ada orang yang mau menolong menghadapi persoalan dan masalah yang kita hadapi. Tapi kalau gereja itu pura-pura mengasihi, hanya secakap saja, apa yang berlaku? Gereja itu lama-lama kering. Dia rasa seperti walaupun ramai orang, walaupun dia kenal banyak orang, tapi dia rasa seperti kering. Pada waktu dia menghadapi masalah, pada waktu si kawan kita, sesama kita menghadapi kekurangan, tidak ada orang pun perhati. Dia rasa seperti, betulkah saya ini ada keluarga Kristen? Betulkah saya ini ada orang percaya yang bersama-sama saya, yang dia katakan dia senantiasa mau menolong, membantu saya. Tetapi kenapa tidak ada? Jemaat Tuhan, pagi hari ini, mari selidikilah kasih kita. Selidikilah hidup kasih yang ada pada kita. Firman Tuhan ini menasihati kita supaya menjauhi sikap kasih yang pura-pura ini di dalam satu tubuh Tuhan, di dalam gereja kita. Karena apabila ada kasih yang pura-pura, kita sebagai gereja tidak akan dapat bertumbuh. Kita akan punya masalah dalam pertumbuhan kerohanian kita. Karena kita tidak sungguh-sungguh mengasihi, tidak sungguh-sungguh ingin membentuk, ingin menolong, tidak sungguh-sungguh ingin membangun satu dengan lain. Kita hanya pura-pura sahaja. Wow, bahaya ini saudara. Bahaya atau tidak? Maukah saudara dikasihi dengan pura-pura? Maukah saudara ditolong dengan pura-pura? Saudara akan rasa sangat tidak senang dengan hal itu. Kalau kita dikasihi dengan pura-pura, ditolong dengan pura-pura, seperti tidak ada kesungguhan untuk menolong kita. Pada bahagian yang pertama ini, firman Tuhan ini, marilah kita mengasihi dengan kasih agape Tuhan. Jauhilah kasih yang pura-pura dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kalau saudara mau menolong, khotbah yang minggu lalu, kalau kamu ada karunia untuk menolong, tolonglah dengan ikhlas. Kalau saudara ada karunia untuk menasihati, nasihatilah orang-orang yang sudah jauh, yang sudah jatuh, yang sudah melakukan kejahatan. Nasihatilah mereka dalam kasih Tuhan. Bawa mereka sungguh-sungguh, berdoa kepada mereka, bawa mereka kepada Tuhan supaya mereka dapat kembali. Tolong mereka betul-betul supaya mereka merasakan kita tidak cakap saja, tapi kita betul-betul mau menolong mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan kembali. Kita tidak menuntut balasan, kita tidak menuntut apa-apa thank you dengan orang lain, karena kita tahu itulah kemampuan kita untuk menolong orang lain. Kita mau melakukan kasih itu dengan sungguh. Saudara, saya rindu supaya kita melakukannya. Kita lihat ayat yang ke-10. Dia katakan sekali lagi, dia ulang, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Dia sekali lagi menekankan supaya marilah kita menghidupi, marilah kita hidup dalam kasih agape ini dengan saling. Hendaklah kamu saling. Kalau kamu katakan saling, itu adalah mendahului mengasihi, mendahului memberi hormat. Maksudnya marilah kita memupukkan kerukunan, memupukkan persahabatan kita, memupukkan kesaudaraan kita, kekeluargaan kita. Mari inilah kita yang di Port Dickson. Kita tidak ramai, saudara. Boleh dihitung sudah kita kan berapa jumlah yang ada di sini. Pada hari ini Brother Juni sudah pergi transit, besok dia akan balik ke Sarawak bersama keluarga dia. Kita semakin kurang, tapi kita tetap ada keluarga di sini. Mari saudara, mari kita saling memberi hormat, memberi salam, saling mendorong satu dengan lain. Karena inilah yang
Tuhan rindukan di dalam gereja sebagai gereja Tuhan supaya kita menjaga kehidupan rohani yang ada, menjaga kehidupan kita sesama sebagai keluarga Tuhan. Ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayat 11 ini adalah satu teguran di mana apabila kita seperti sikap yang awal tadi, pura-pura mengasihi, pura-pura berbuat baik, pura-pura pergi gereja, pura-pura seperti melayani, tapi kita pura-pura apa yang berlaku? Semangat kita akan kendur, saudara. Semangat kita untuk melayani akan kendur. Karena kita tidak rasakan. Kita tidak rasa dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Karena kita pura-pura. Kita tidak sungguh-sungguh. Jadi sehingga kita merasa, apalah gunanya saya mau melayani? Apalagi lah gunanya saya mau berdoa kepada Tuhan, mencari Tuhan. Saya tidak pun dapat mengalami hadirat Tuhan. Apalah guna saya membaca firman Tuhan? Apalah guna saya mau terlibat dengan worship leader? Apalah gunanya saya mau melayani orang lain? Saya pun tidak merasakan diberkati. Masalah dia yang awal, saudara. Karena kita menghidupi cara kehidupan Kristen yang pura-pura. Sehingga itu masalah. Semangat kita akan menjadi kendur dalam hal kita melayani Tuhan. Dalam hal kita mendekati diri dengan Tuhan. Dalam hal kita mengasihi Tuhan. Apabila kita pura-pura, saudara, kita akan menjadi lemah semangat. Kita akan lemah semangat untuk memuji Tuhan. Kita akan lemah semangat untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Kita akan lemah semangat untuk merenungkan firman Tuhan. Karena tidak ada kegairahan, karena ada sikap pura-pura dalam diri kita. Pada pagi hari ini, jauhilah sikap itu. Kalau saudara sudah terjerumus, saudara rasa malas, rasa semangat Anda untuk datang gereja sudah tidak mau lagi, untuk membaca firman Tuhan tidak lagi mau, tidak lagi gairah untuk mencari Tuhan, tidak ada lagi gairah untuk berdoa kepada Tuhan, tidak lagi gairah mendengar lagu-lagu pujian. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa supaya saudara dipulihkan Tuhan. Kembalilah bersemangat. Ingatlah kasih Anda yang semula kepada Tuhan. Bagaimana saudara telah dijamah oleh Tuhan. Bagaimana saudara pada awal saudara dijamah Tuhan. Kasih awal yang pertama itu yang luar biasa. Yang menggairahkan saudara kepada Tuhan. Saudara benar-benar mencari wajah Tuhan. Benar-benar berdoa kepada Tuhan. Benar-benar saudara merenungkan firman Tuhan. Mendengar dengan teliti dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saudara tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya jawaban dalam hidup saudara dan saya. Pada pagi hari ini, saya mau saudara dan saya bergairah, bersemangat untuk kembali mencari Tuhan, untuk kembali mendekati Tuhan, untuk kembali melayani Tuhan. Mari kita bersemangat, saudara. Walaupun di sekitar kita, walaupun orang-orang di sekitar kita tidak lagi mungkin mengutamakan Tuhan, kawan-kawan kita dan sebagainya, apalagi budaya di tempat kita kerja, suasana di tempat kita kerja, semuanya kehidupan tidak betul. Saudara, jangan lemah semangat. Kuatkan semangat saudara. Teruskan berdoa, teruskan mencari Tuhan. Teruslah membaca firman Tuhan. Karena di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, ibadahmu tidak sia-sia. Mengandung janji. Tuhan berserta kita. Tuhan bersama Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberikan kesanggupan untuk kita melewati keadaan yang kita hadapi. Amin, saudara. Ayat 12 daripada ayat yang ke-11 tadi. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Berarti dalam mengapa ini adalah huraian daripada ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur. Karena selalunya kenapa kita kendur kerajinan kita? Karena kita menghadapi kesesakan, menghadapi cabaran, menghadapi rintangan. Mungkin kita lemah semangat oleh karena teman-teman seiman kita telah mungkin membuat yang tidak baik dengan kita, atau telah bertindak tidak bagus dengan kita, membuat jahat dengan kita, sehingga kita lemah semangat. Kebanyakan orang lemah semangat karena kita
Mungkin dituduh, difitnah, dicakap oleh orang lain, kamu ini begini begitu, sehingga kamu rasa lemah semangat, kamu merasa tertindas dengan hal itu, sehingga lemah semangat kamu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Untuk kita mengatasi kekenduran, kelemahan semangat kita untuk mencari, untuk datang melayani Tuhan. Dia katakan bersukacitalah. Apa dia? Dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Teruslah, saudara, setia di dalam Tuhan. Saudara, kita tidak pernah lepas daripada cabaran, lepas daripada rintangan dalam kehidupan kita setiap hari. Macam-macam masalah yang kita hadapi setiap hari. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah kendur semangatmu. Tetaplah bersukacita. Tetaplah bersabar. Tetaplah bersabar dalam apapun yang kau hadapi. Karena itulah kasih yang Tuhan mau kita hidupi. Itulah kasih. Karena dalam Korintus 13, dalam 1 Korintus pasal 13, saudara, ayat 4 hingga ayat yang ke-8 mengatakan, kasih itu sabar. Kasih itu dapat menghadapi keadaan-keadaan yang sukar, yang sesak, yang tidak mampu kita hadapi, tapi kasih itu memampukan kita. Itulah dalam poin yang pertama, marilah kita hidup dalam kasih, dengan kasih agape Tuhan. Ayat yang ke-13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ini memberi nasihat kepada kita supaya kita mempraktekkan kasih agape Tuhan yang ada pada kita. Kalau ada orang yang dalam kekurangan, sesama kita, bantulah mereka. Usahakanlah diri kita untuk memberi tumpangan semampu mungkin. Lakukanlah, praktekkanlah kasih yang daripada Tuhan yang ada pada kita, supaya sesama kita senantiasa melihat pertolongan yang kita lakukan karena kita mempraktikkan kasih agape Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 14 di sini, saudara, berkatilah siapa yang mengeyak kamu, berkati dan jangan mengutuk. Ayat 14 ini sungguh luar biasa, saudara. Ini adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Dia katakan, berkatilah siapa yang mengeyak kamu. Wow. Dan berkati dan jangan mengutuk. Saudara, kita secara manusia, kalau orang kutuk kita, orang buat jahat dengan kita, orang bertindak tidak betul dengan kita selalu balas. Kita mau ambil kesempatan untuk balas dendam. Kita selalu ambil kesempatan untuk mengulangi apa yang dia buat. Kita secara semula jadi mau membalasnya. Kalau saudara pernah disakiti, pernah direndahkan, pernah dianiaya karena saudara berbuat baik. Firman Tuhan ini katakan, firman Tuhan, Yesus katakan, berkati mereka. Karena kalau kamu menghidupi kasih agape Tuhan, Tuhan katakan kasih agape itu tidak pernah membalas kejahatan. Kasih agape itu tidak pernah membalas kejahatan, tetapi ia akan memberkati mereka. Pagi hari ini, maukah engkau memberkati mereka yang menyakitimu, yang menganiaya kamu, yang melukai kamu, yang sudah membuat hidup kamu tidak aman dan tidak damai? Maukah? Saudara, memang secara manusia kita tidak mau terima hal itu. Kita tidak senang dengan hal itu. Tapi firman Tuhan katakan, berkati mereka yang menganiaya kamu. Dan jangan mengutuk mereka. Saudara, kalau kita mau mengalami kedamaian, kalau kita mau mengalami sukacita, mari kita belajar firman Tuhan ini. Ambil firman Tuhan ini. Mari, apapun orang buat dengan kamu, apapun jahat yang mereka buat, berkati mereka. Walaupun kita sangat sakit untuk menerimanya. Karena kasih itulah yang memberikan kedamaian. Kasih itulah, saudara, kalau dalam gereja, sebagai tubuh Tuhan, kalau kasih itu tidak ada di antara kita, walaupun kita memiliki karunia-karunia yang banyak dalam gereja, tapi kalau kasih agape itu tidak ada, seperti saya pernah khotbah dalam 1 Korintus pasal 13,
kita tidak dapat mengalami. Tubuh Tuhan tidak dapat bergerak dengan baik. Karena hanya kasih itu yang dapat membuatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita sebagai tubuh Kristus, yaitu kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini, saya rindu supaya saudara, mari kita belajar untuk mengasihi, untuk memberkati. Banyak orang kata, lebih senang berbuat baik, susah berbuat jahat. Tapi saya nak katakan dengan kita pagi hari ini, sebenarnya lebih senang kita berbuat jahat. Karena itu kehidupan semula jadi kita adalah jahat. Kita suka membalas, kita suka mengutuk, kita suka buat yang tidak baik. Kita sukar untuk mengasihi, sebenarnya sukar untuk berbuat baik. Betul saudara? Tapi kasih agape Tuhan pagi hari ini. Mari hidup dalam kasih. Mari kita belajar dengan apa? Kasih agape Tuhan. Mari kita belajar nasihat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita dengar untuk belajar, untuk menaruh kasih agape dalam kehidupan kita. Jangan kita balaskan kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah mereka dengan memberkati mereka. Balaslah mereka dengan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan akan bersama dengan saudara. Ayat yang ke-15. Bersukacita adalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Di sini adalah ayat ini adalah memberitahu kita tentang empati kita dengan sesama kita. Sejujurnya kita merasakan kesusahan sesama kita. Sejujurnya kita merasakan penderitaan sesama kita. Kita betul-betul merasakan apa yang mereka alami. Sehingga kita menangis dengan mereka yang menangis. Kita bersukacita dengan mereka yang bersukacita. Kita bersedih dengan mereka yang mengalami kesedihan. Karena itulah namanya empati dalam diri kita kepada sesama kita sebagai orang percaya. Itulah nasihat firman Tuhan. Marilah kita hidup dengan kasih agape Tuhan sesama kita. Ayat 16. Hendaklah kamu sehati sefikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Firman Tuhan menasihati kita supaya kita untuk kita memelihara persaudaraan, untuk kita memelihara kasih di antara sesama kita. Kita harus senantiasa mengutamakan satu dengan lain. Kita harus mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri. Kita harus belajar menghormati orang lain daripada diri kita, daripada kita sendiri, supaya saudara kita dapat menghidupkan kasih agape Tuhan di tengah-tengah kita. Mari saudara, mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan kasih agape Tuhan di antara kita. Mari kita lihat poin yang kedua. Dengan bagaimanakah kita hidup dalam kasih Tuhan dengan musuh-musuh kita. Kita lihat ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Ayat poin yang kedua. Dengan musuh-musuh kita. Bagaimana kita mengasihi. Bagaimana kita hidup dalam kasih agape Tuhan. Bagaimana kita mengasihi. Bagaimana kita hidup dalam kasih dengan musuh-musuh kita. Bagaimana kita hidup? Ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, pada kita. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagian yang kedua ini, bagaimana kita hidup dalam kasih kepada mereka yang memusuhi kita, mereka yang tidak senang dengan kita, mereka yang membenci kita, mereka yang tidak mau kita. Saudara, ada yang orang benci kita, saudara. Kita tak boleh halang kan? Ada orang yang tidak suka dengan kita, ada orang tidak senang dengan kita. Kita tak boleh halang. Kita tak boleh halang mereka. Karena mereka memang tidak suka kita. Mungkin karena kita, penampilan kita, kehidupan kita, kesuksesan kita, atau macam-macam. Kita tak boleh halang. Tapi bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini? Apakah respon? Apakah yang Tuhan katakan kepada kita dengan mereka ini? Bagaimana mari kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup dalam kasih Tuhan. Kasih agape Tuhan. Yang bagian kedua adalah
dengan musuh-musuh kita. Bagaimana kita aplikasikan hidup kasih, mengasihi dengan musuh-musuh kita. Firman Tuhan mengatakan di sini, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Inilah yang pertama dia katakan, bagaimana kita menghadapi mereka. Jangan balas. Jangan balas. Cakap, jangan balas. Oke? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Walaupun kau sudah sangat tidak senang sudah, tidak dapat tahan sudah, jangan balas. Dia katakan ayat 18 di sini. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Maksudnya hal itu bergantung kepada kita. Kitalah yang menentukan. Kitalah yang dapat memberikan jawaban terhadap masalah itu. Sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi, ia bergantung dengan saya dan saudara. Kalau kita lah yang dapat menentukan hal itu, marilah kita hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Maksudnya, elakkanlah permusuhan, elakkanlah pergaduhan, elakkanlah kebencian, elakkanlah balas dendam. Elakkan. Sedapat-dapatnya berdamailah. Sedapat-dapatnya kamu buatlah hidup yang mendatangkan kedamaian. Jangan respon, jangan balas. Firman Tuhan katakan, jangan balas. Inilah cara respon kita terhadap mereka, musuh-musuh kita. Kita panggil dia, firman Tuhan katakan dia musuh-musuh karena mereka tidak senang dengan kita. Mereka tidak suka dengan kita. Bagaimana respon Yesus dengan musuh-musuhnya? Di sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, ada banyak musuh-musuh yang datang, yang menangkap dia, yang menyayat dia. Tapi apa Yesus lakukan? Tuhan, dia berdoa bagi mereka. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pagi hari ini, maukah kamu memiliki hati seperti Yesus, yang memiliki kasih terhadap mereka yang melakukan kejahatan dengan dia, supaya dia mendatangkan damai di antara semua orang. Kalau itu bergantung denganmu, lakukanlah seperti itu. Doakan mereka, supaya mereka diampuni. Supaya mereka tahu, wow, dalam bagian ayat seterusnya nanti, apabila kita melakukan hal ini, terus melakukannya, saudara, wah, luar biasa. Orang akan mengkagumi. Bukan karena kamu membalas kejahatan. Bukan karena kamu kuat. Bukan karena kamu boleh lawan 10 orang. Bukan karena kamu boleh teriak, marah dengan mereka. Boleh pukul mereka balik. Tetapi karena kamu memberkati mereka. Mereka tersentuh. Mereka akan dijamah oleh kebaikanmu. Oleh kemurahanmu. Oleh karena pengampunanmu kepada mereka. Paulus dan rasul-rasul yang lain, mereka menghadapi banyak kali penganiayaan, banyak kali dipukul, banyak kali dihina. Mereka tidak membalas, karena mereka belajar seperti Tuhan Yesus untuk mengampuni musuh-musuh mereka. Mereka menanam kasih dalam diri mereka, kasih agape Tuhan, karena Tuhan telah memberi kasih itu dalam diri mereka, supaya mereka dapat mengasihi musuh-musuh mereka. Pagi hari ini kita belajar, mari hidup dalam kasih dengan musuh-musuh kita, dengan musuh-musuh kita. Bagaimana dengan musuh-musuh kita? Kita mengampuni mereka. Apa respon kita? Apa tindak balas kita terhadap mereka? Kita mendoakan mereka. Kita memberkati mereka supaya mereka merasakan kasih Tuhan yang ada pada saudara dan saya. Haleluya. Kalau orang lain membalas kejahatan dengan kejahatan, sudah biasa berlaku di tempat kerja kamu, sudah biasa berlaku di dalam kehidupan di sekitar kamu, tapi saudara tidak perlu melakukannya, karena kita ada kasih agape Tuhan. Ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Firman ini diulang, saudara, daripada kitab Matius. Diulang sekali lagi. Tuhan mengulang supaya kita sebagai manusia, kita tidak berhak untuk menuntut pembalasan. Kita tidak berhak untuk menuntut pembalasan atau penghakiman daripada
orang itu. Kita tidak boleh menghakimi secara sendiri. Kita tidak boleh menganggap keputusan untuk menghakimi orang yang buat jahat dengan kita. Menghakimi apa yang orang buat kepada kita. Tuhan katakan, kembalilah kepada Dia. Berikanlah itu kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membalas sesuai dengan perbuatan orang itu. Karena Tuhanlah hakim. Dialah yang layak menghakimi kita. Karena Dialah hakim yang adil. Dialah hakim yang benar. Dialah yang dapat menghakimi dengan adil dan saksama. Berilah kepada Tuhan penghakiman itu. Amin, saudara. Nasihat firman Tuhan pada kita yang menghadapi masalah, tantangan, cabaran, yang dimana saudara menghadapi hal-hal yang menuntut pembalasan. Saudara, walaupun kau boleh membalasnya, mungkin kau rasa kau mampu membalasnya, berhenti untuk membuat itu. Berhenti seketika. Berhenti untuk membalas dendam. Karena kita orang percaya, karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan telah meletakkan kasih agape-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita hidup dalam kasih. Mari kita hidup dalam kasih. Mari berhenti untuk membalas. Berhenti untuk menghakimi. Berilah tempat bagi Tuhan untuk menghakimi mereka. Karena Tuhanlah yang dapat menghakimi orang dengan adil dan saksama. Amin, saudara. Amin, saudara. Karena kalau kita menghakimi, mungkin penghakiman kita adalah berbentuk balas dendam. Penghakiman kita adalah berbentuk mau menuntut keadilan untuk diri kita sendiri. Tapi penghakiman daripada Tuhan adalah adil dan benar. Amin, saudara. Ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, maksudnya musuh kita lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Wow, sangat dahsyat ini, saudara. Dia katakan di sini, jika seterumu lapar, maksudnya musuh. Maksudnya di sini kita melayani. Kita layan mereka yang berbuat jahat dengan kita. Dia sudah kutuk kamu, dia sudah hina kamu, dia sudah buat jahat dengan kamu, tapi kau tetap layan dengan dia, kau tetap senyum dengan dia, kau tetap salam dengan dia. Hai, selamat pagi Tuan, hai, selamat pagi Sajan, hai, selamat pagi kawan. Wow, kau beri dia layanan yang istimewa. Kalau dapat bagi minum, kamu dibawa dia minum, dapat berborak dengan dia. Kau seperti tidak apa-apa dengan dia. Wow, orang itu pasti, saudara, dia tak tahan. Dia tak mampu. Wow, dia akan rasakan, wah, siapakah pribadi ini? Siapakah orang ini? Sehingga walaupun saya buat jahat dengan dia, saya sudah buat perkara yang tidak betul dengan dia, dia tetap melayan saya dengan baik. Wow, saudara. Orang itu pasti merasa kasih yang dari Tuhan yang ada pada kamu mengalir dalam hidup dia. Dan orang itu pasti, saudara, dia pasti secara tidak langsung, siapapun dia, akan merasakan kasih yang dari Tuhan dalam hidupmu. Akan menumpu di atas kepalanya. Dia katakan, kamu dengan demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Maksudnya dia akan rasa sendiri kepanasan, sendiri rasa malu dengan apa yang dia buat dengan kamu. Karena kejahatan yang dia lakukan, kejahatan yang dia buat, sebenarnya mau menjatuhkan kamu, sebenarnya mau merosakkan kamu, sebenarnya mau menghancurkan kamu. Tetapi kamu respon dengan kasih. Apa yang berlaku, dia sendiri yang menerimanya, dan dia sendiri yang malu, dia sendiri yang akan rasa segan. Karena saudara membalasnya dengan mengasihi dia dengan kasih Tuhan. Amin, saudara. Amin. Mari pagi hari ini, mari kita belajar hidup dalam kasih. Dalam kasih Tuhan. Ayat yang ke-20 dan yang terakhir, 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, hidup
Bagaimana kita respon dengan musuh-musuh kita? Dengan kasih Tuhan. Yaitu dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, kita sendiri ada kejahatan. Kita sendiri ada perbuatan baik, ada perbuatan jahat dalam kehidupan kita. Mari kita kalahkannya dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Ada kejahatan-kejahatan di sekitar kita. Kejahatan-kejahatan yang ada di mana-mana. Mari kita kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Banyak kita yang tidak tahan sudah. Saya ada limit ini. Saya ada had dia. Kalau kau sudah kasih lebih itu limit, saya mesti balas sudah dengan kau. Sebab saya ini manusia. Nah, itulah yang dimaksudkan di sini. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi firman Tuhan katakan di sini, bagaimana kita respon dengan musuh-musuh kita dengan kasih agape Tuhan, yaitu dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Boleh katakan dengan saya? Mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan itu. Katakan, kalahkanlah kejahatan itu. Kalau kau mau berniat untuk membalas kejahatan, kalau kau mau berniat untuk membalas apa yang orang buat, katakan, kalahkanlah itu. Kalahkan. Kalau itu mau datang dalam pikiran kamu, mau datang dalam hati kamu, mau datang dalam tindakan kamu, sudah katakan dalam nama Tuhan Yesus, kalahkan. Jangan lakukannya. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Apabila kita, saudara dan saudari, melakukan hal itu, kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita sebagai umat Tuhan, sebagai anggota tubuh Tuhan, walaupun kita ramai, kita banyak, apabila kita hidup dalam kasih Tuhan ini, dalam kasih agape Tuhan, kita dapat mengalirkan darah kasih Tuhan itu di dalam tubuh itu, sehingga itu menyatukan. Sehingga hal ini tidak dapat terkalahkan. Saudara, tidak ada yang lebih indah selain daripada kasih Tuhan. Kasih itu dapat mengalahkan segala sesuatu. Kasih itulah yang terindah. Mari pada pagi hari ini, jemaat Tuhan, penerapan untuk pagi hari ini, hiduplah dalam kasih. Karena kasih yang sempurna, karena kasih yang menyempurnakan kita, dan yang memberi kita ketenangan yang abadi. Sekali lagi, hiduplah dalam kasih, karena kasih yang menyempurnakan kita, dan memberi kita ketenangan yang abadi. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Bapa, Engkau mengajar kami supaya hidup dalam kasih. Di antara sesama kami orang percaya. Dan terhadap musuh-musuh kami. Hanya apabila kami hidup dalam kasih, anggota tubuh-Mu Tuhan dapat berfungsi dengan baik. Apabila kami hidup dalam kasih, kami dapat mengalahkan kejahatan, mengalahkan yang tidak baik. Dan apabila kami hidup dalam kasih, mendatangkan kedamaian yang luar biasa dalam hidup kami pribadi, keluarga, dan gereja secara umum. Terima kasih Tuhan. Mari pagi hari ini berbicara kepada kami, supaya setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami sekali lagi ditegur, kami sekali lagi disedarkan, supaya kami kembali untuk hidup dalam kasih-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan, supaya kami meletakkan, menanamkan kasih agape-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin.